Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wahyu Ramdhani di acara Pemuda Sarjana News. Malam hari ini kita akan membahas beberapa berita seputar Karimun. Patroli Laut Bea Cukai gagalkan penyeludupan 18 ton pasir timah bernilai miliaran rupiah. Satuan Tugas Patroli Laut Bea Cukai menggagalkan penyeludupan barang larangan ekspor berupa pasir timah tujuan Malaysia pada operasi terkoordinasi jaringan Sriwijaya tahun 2020. Kapal patroli BC 6001 melaksanakan penindakan terhadap kapal KMN Kurnia Abadi Harapan Baru 5 di perairan Tongkong, Malang Biru, Natuna, Kepulauan Riau. Dalam penindakan tersebut, Bea Cukai mengamankan sekitar 18 ton pasir timah dengan perkiraan nilai barang sebesar 2,7 miliar. Kapal Kanwil Bea Cukai khusus Kepulauan Riau, Agus Yulianto mengatakan, penindakan ini berawal dari informasi intelijen bahwa akan ada penyeludupan ekspor pasir timah di tujuan Malaysia. Kami pun melakukan patroli laut di sektor perairan Batam hingga Laut Natuna. Hingga akhirnya kami dapati sebuah kapal yang disinyalir melanggar undang-undang kepabeanan, ucap Agus. Saat patroli tersebut, petugas Bea Cukai melakukan sandar pada kapal target dan melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen pada kapal yang dinakodai oleh AG dengan 3 orang anak buah kapal. Hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut membawa muatan sekitar 360 karung pasir timah dengan total berat 18 ton tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan instansi terkait. Dengan pertimbangan bahwa pasir timah termasuk dalam komoditas barang larang untuk diekspor dan tidak adanya dokumen kepabeanan, kami melakukan penindakan dan penegasan terhadap kapal yang diduga mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah, jelas Agus. Penyeludupan tersebut melanggar pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kapal dan muatan tersebut ABK dibawa ke kantor wilayah Bea Cukai khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Berita selanjutnya, Bea Cukai dan Polairut Karimun gelar operasi gabungan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Kebaharkam Polri telah menandatangani perjanjian kerjasama tentang peningkatan sinergitas tugas operasional dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Penandatanganan kerjasama sebelumnya telah dilakukan di Tanjung Balai Karimun. Kedua belah pihak menyepakati untuk bersama-sama menyatukan sumber daya, melakukan upaya secara bersama-sama, serta saling bertukar informasi dalam melaksanakan tugas fungsi kepabeanan dan kepolisian. Kerjasama antara Bea Cukai dan Polairut ini pun tercermin dalam beberapa kegiatan yang digelar oleh kantor-kantor pengawasan Bea Cukai dan Polairut setempat, termasuk pelaksanaan patroli gabungan Bea Cukai Karimun dan Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Karimun. Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Karimun, Agus Mahendra Putra, patroli gabungan yang digelar pada tanggal 20 Oktober lalu bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mengamankan wilayah perairan sekitar Karimun. Dilihat dari letak geografis, Tanjung Balai Karimun dikelilingi oleh laut, maka perlu adanya upaya lebih dalam pencegahan tindakan ilegal atau penyeludupan, ujar Agung dalam keterangannya. Dalam patroli laut yang dilakukan, Bea Cukai Karimun dan Polairut Polres Karimun melakukan pelaksanaan pemeriksaan sarana pengangkut pada beberapa kapal yang sedang beroperasi.
Hasil tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan barang ilegal, ucap Agung. Ia juga mengatakan dalam patroli gabungan tersebut, setiap anak buah kapal yang bertugas harus memenuhi protokol kesehatan dan mengingatkan untuk selalu bertindak jujur dengan tidak membawa barang-barang ilegal. Kami berharap dengan adanya patroli gabungan ini dapat meningkatkan sinergi Bea Cukai Karimun dengan Satpol Karimun dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum di perairan setempat. Dengan adanya sinergi yang baik, niscaya akan memberikan hasil yang baik pula. Berita selanjutnya, TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan benih lobster senilai 8 miliar. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun kembali menggagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak 52.579 ekor dengan senilai 8 miliar tujuan Singapura. Komandan Letnan Tanjung Balai Karimun, Letko Laut Mandrit Kartono mengatakan penyelundupan benih lobster tersebut digagalkan tim di sekitar perairan Moro sekitar pukul 12 WIB. Penangkapan itu berawal dari informasi dini hari tadi sekitar pukul 4 pagi yang kami tindak lanjuti dengan menerjunkan patroli laut untuk melakukan penyekatan di sekitar perairan Moro, kata Danlan dalam keterangan pers di Markolan Tanjung Balai Karimun. Sekitar pukul 11.50 WIB, tim mendeteksi sebuah kapal cepat atau speedboat dengan mesin 40 PK warna abu-abu melintasi dari arah Pulau Sanglar menuju Moro dengan kecepatan maksimal. Tim langsung melaksanakan pengejaran dan pukul 12.10 WIB speedboat yang diawaki 2 orang berhasil dihentikan. Dan saat diperiksa terdapat muatan berupa 13 kotak berisi benih lobster dan selanjutnya barang bukti serta tersangka dibawa ke Makolanal Tanjung Balai Karimun. Berdasarkan keterangan Nakoda MU, bayi lobster itu dibawa dari Tembilahan Inhil, Riau dan hendak diselundupkan ke Singapura, kata dia. Bayi lobster yang mereka bawa terdiri atas 2 jenis, yakni jenis mutiara sebanyak 7.940 ekor dan pasir sebanyak 44.639 ekor. Total sebanyak 52.579 ekor, kata dia. Benih lobster sebanyak itu, lanjut Danlan, berharga sebesar 200.000 per ekor. Untuk jenis mutiara seharga 150.000 per ekor jenis pasir, sehingga total kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar 8 miliar. Barang bukti akan kami serahkan ke Balai Karantina untuk penyelidikan lebih lanjut, kata Danlan dalam keterangan pers yang juga dihadiri sejumlah pejabat terkait. Berita terakhir, penyelundupan 3 jenis narkoba dan dari Malaysia berhasil digagalkan. Penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu, pil ekstasi dan juga psikotropika jenis pil Erimin atau pil Happy Five ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau berhasil digagalkan Bea dan Cukai. Barang haram tersebut diamankan dari Handayani, penumpang kapal feri Ceria Indomas yang datang dari Malaysia. Tersangka menunjukkan gelagat mencurigakan saat berjalan ke arah pintu keluar sehingga dilakukan pemeriksaan badan. Ketika diperiksa, kami menemukan 1 bungkus pil dengan merek Rimi 5 atau pil Happy Five yang disimpan di lengan baju tersangka, ujar pil kepala KPPC TMCB Tanjung Balai Karimun. Selain itu juga ditemukan 1 bungkus pil ekstasi yang disimpan di lipatan celana tersangka. Pemeriksaan masih terus berlanjut dan akhirnya berhasil menemukan sabu yang disimpan di dalam dompetnya, ujarnya. Hasil yang diperhitungkan, pil Happy Five banyak 99 butir
pil ekstasi berwarna abu-abu sebanyak 50 butir, dan sabu seberat 25 gram. Jelas lagi. Berdasarkan pemeriksaan pihaknya, barang haram tersebut dibeli dari seseorang di Pulai, Johor Bahru, Malaysia, dan akan dijual di Indonesia. Menurut tersangka HA, sabu, pil ekstasi, dan pil Happy Five tersebut dibeli dengan uang sendiri. Saya beli dari seorang pria di Malaysia dengan harga RM7 atau RM7.000. Jika berhasil lolos, rencana akan dijual ke Sungai Guntung kepada rekan saya. Selain itu juga untuk digunakan sendiri. Baik, sekian, terima kasih untuk berita malam hari